Jazakallah khairan kepada beliau Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan selayang pandang tentang SDIP Al-Madinah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan acara berikutnya adalah sambung rasa atau tanya jawab dari panjenengan sedoyo. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk bisa ditanyakan kepada kami pihak sekolahan, kemudian di ibu-ibu bisa dikirim pertanyaannya melalui link bit.ly pertanyaan AWS, nanti dijawab saat seksi pertanyaan ini. Kemudian juga kami harapkan untuk panjenengan sedoyo Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut mengawal daripada yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad tadi tentang selayang pandang. Jadi manakala panjenengan menjumpai kok program ini belum terlaksana, nanti bisa kita komunikasikan. Artinya panjenengan berhak untuk ikut mengawal daripada kegiatan tersebut, menanyakan dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fikum. Monggo waktu kami berikan kepada panjenengan sedoyo untuk bisa sambung rasa menyampaikan pertanyaannya. Nggih, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasannya. Saya optimis sekali bahwa sekarang ini anak-anak didik itu sudah mengarah ke sekolah-sekolah yang plus ini, SD plus ya. Ini plusnya dengan akhlak. Nah, kemudian harapan kami nanti lulusan dari SD sini itu juga tidak akan kalah dengan SD-SD yang lain dari segi agama maupun dari segi pengetahuannya. Kemudian kemarin saya dapat jadwal untuk kelas 1 itu ada jadwal tulisannya hanya tema-tema, Pak. Tema-tema. Mungkin itu perlu dijelaskan itu tema-temanya apa gitu, karena kalau yang lain ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab, ada apa gitu, tapi yang tema-tema itu belum ada. Jadi nanti dari orang tua bisa tahu bahwa oh nanti besok akan pelajaran ini, besok akan pelajaran ini. Kemudian yang berikutnya mungkin ada info bahwa ini kan sudah banyak meluluskan ya. Jadi waktu kemarin itu posisi dari SD Islam Terpadu Al-Madinah ini posisinya ada di mana? Maksudnya kalau kita sekolah yang negeri itu kan ada nemnya ya, nem dari kita di mana gitu. Sehingga di samping kita anak-anak kita itu juga dibekali dengan agama, itu juga pengetahuan umum juga tidak kalah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nyun sewu dari Bapak siapa? Saya dari Irfan, Pak. Pak Irfan. Iya. Orang tua dari saya kakeknya, Pak. Oh nggih. Ya, cucu saya yang sekolah di sini. Nggih, barakallahu fikum. Nggih, Bapak Irfan, terima kasih saya kelahiran atas masukannya. Barangkali ada lagi sebelum dijawab oleh beliau Ustadz Kepala Sekolah. Mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Mungkin nanti perlu diperkenalkan guru-gurunya, Pak. Guru maksudnya guru kelas. Oh iya. Dari kelas 1C dan kelas 1D itu mungkin memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik. Barangkali bisa langsung ditanggapi oleh beliau Ustadz Muslim selaku Kepala Sekolah. Tadi yang pertama tentang jadwal tema itu apa saja, mohon dijelaskan. Kemudian posisi ranking maksudnya Pak ya, ranking sekolahan kita di Kartosuro itu termasuk ranking berapa Ustadz? Barangkali kalau ada ataupun kalau tahun ini ada apa tidak dan sebagainya monggo. Kemudian diperkenalkan guru-guru yang mengajar daripada murid-muridnya. Pada Ustadz. Ya, saya kalau heran kepada Pak penanya. Berkaitan dengan pertama kaitannya dengan ranking sekolah itu memang sampai saat ini belum ada rilis dari dinas hanya dengan rankingan sekolah di satu kecamatan Kartasura. Jadi sampai saat ini memang belum ada rilis untuk perankingan ya. Jadi apalagi setelah ujian ini memang tidak ada.
Jadi kalau dulu mungkin ketika kita ada ujian UN, nah ini kan UN sudah dihapus. UN sudah dihapus, jadi untuk perankingan hasil biasanya kan itu dilihat dari hasil nilai rata-rata yang ada pada masing-masing sekolah. Nah itu dari situ akan bisa diketahui bagaimana ranking sekolah tersebut. Ya, biasanya begitu. Kemudian 2 tahun ini untuk UN 2 atau 3 tahun ini memang UN itu ujian nasional sudah ditiadakan. Adanya hanya ujian sekolah. Yang ujian sekolah ini walaupun soalnya itu dibuat oleh pemerintah, tapi tidak ada penilaian secara khusus kaitannya untuk penentuan perankingan sekolah. Itu tidak ada. Oke. Ini katanya dengan masalah perankingan sekolah. Kemudian yang kedua terkait dengan tema. Mapel kok di jadwal adanya tema dan tema gitu ya Pak ya. Itu kurikulum 13, kurikulum tahun 2013 itu memang ada muatan materi sebenarnya di dalamnya itu di judul tematik itu ada mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ada pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya. Nah, cuma itu dirangkai atau dirangkum atau diringkes menjadi sebuah tema pembicaraan yang ada pada saat itu. Biasanya ada kalau di kelas 1 itu ada 8 tema dalam 1 tahun. Itu ada 8 tema, untuk yang kelas atasnya itu ada 9 tema. Nah, masing-masing tema ini di dalamnya memuat ada pelajaran IPA, ada pelajaran seperti itu. Nah, untuk tema 1 misalnya, ini biasanya diajarkan yang pertama kali masuk ini nanti sekitar berapa 1 bulan 2 bulan ini masuk ke tema 1. Nah, pelajarannya setiap hari ya tema itu, tapi di dalamnya ada pelajaran IPA, matematika dan seterusnya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ada permapel. Nah, permapel di situ ada muatan pelajaran juga di dalamnya yang sama seperti itu. Ada IPA, ada matematika, ada PKN dan seterusnya. Sama. Nah, nanti ketika dalam bentuk rapot, nah itu nanti muncul juga di situ. Ada nilai-nilainya, ada angka-angkanya. Oke. Ini kaitannya dengan jadwal tulisan tema saja. Itu memang dari pemerintah dibuat demikian. Jadi per tema. Jadi nanti tema 1 selesai, nanti masuk tema 2. Sampai nanti tema 8, tema terakhir ya, kelas 1. Ini katanya dengan mata pelajaran. Adapun untuk materi lain, nah, seperti BCO, seperti diniyah ya, agama, itu memang kalau diniyah kita bisa per mapel, itu kita bisa melihat memang per mapel. Tapi untuk tematik nah, atau mapel-mapel umum yang dari kurikulum pemerintah itu memang sudah dikemas dalam bentuk tematik. Itu seperti itu. Nggih. Terus yang terakhir, yang ketiga kaitannya dengan guru-guru. Nggih. Monggo untuk Ustadz wali kelas mungkin bisa mengenalkan diri. Ustadz Kelik kelas 1C, Ustadz Kelik Priyatmadi SPD. Monggo kita persilahkan untuk maju ke depan. Untuk wali kelas 1D Ustadz Abdullah Jenuri SPD. Monggo Ustadz Abdullah bisa kenalan. Untuk guru pendamping atau wali kelas pendamping Ustadz Akrom sama Ustadz Ahmadi. Monggo Ustadz Ahmadi, Ustadz Akrom, ya, mungkin bisa ke depan sini, nggak apa-apa, sini, ya. Di Putri juga, Ustadz. Putri Ya. akan maju. Di Putri juga. Monggo di Putri juga bisa ke depan untuk wali kelas 1A, 1B sama pendampingnya.
Beliau ini yang sebelah kanan, Ustadz Abdullah Jainuri, SPD. Beliau wali kelas 1D. Nanti akan didampingi atau dibantu dengan pendamping wali kelas. Beliau Ustadz Ahmadi. Nah, beliau Ustadz Ahmadi yang nanti akan bersama dengan Ustadz Abdullah Jainuri senantiasa menjaga, mengawal, mendidik putra-putri panjenengan di kelas 1D. Kemudian beliau ini Ustadz Kelik Priyatmadi SPD sebagai wali kelas 1C bersama dengan Ustadz Akrom Masani SAG. Nah, beliau ini berdua nanti yang akan mendidik, mengawal, mendampingi putra-putri jenengan di kelas 1C. Ya. Jadi nanti jenengan kalau ada pertanyaan-pertanyaan insya Allah bisa ke beliau-beliau ya berkaitan dengan putra-putri panjenengan. Oke. Di putri untuk wali kelas 1A Ustadzah Khonsa ya. Kemudian yang untuk kelas 1B Ustadzah Wanti. Ya, monggo Ustadzah bisa maju dan berkenalan dengan para wali santri. Oke. Demikian sekap. Oke. Untuk nomor telepon mungkin nanti bisa insya Allah sudah ada di kelas ya, ada grup kelasnya masing-masing. Saya heran. Mengatakan Pak Irfan. Sami-sami. Barangkali ada lagi Bapak Ibu, monggo. Tafadhol Bapak yang di depan, Ustaz Agung, silahkan disebutkan nama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sunoko, Pak. Saya ya kakeknya dari salah satu wali murid di sini, yaitu 1D Arfa. Kami memberikan masukan, Pak, tentang pengaturan kendaraan karena alur lalu lintasnya antara SD sama TK ini kan ya, dan kita di sini kan berada di pemukiman. Nah, mohon juga tanda-tanda atau rambu-rambunya itu diperjelas sehingga keluar masuk kendaraan itu tidak kredit. Balik kalau sampai anak muridnya sudah mulai terlambat, kadang kebut, kadang sebagai orang tua takut terlalu terlambat gitu ya. Mohon untuk dilakukan penertiban yang lebih tertib, jangan sampai juga bersinggungan dengan masyarakat di sekitar sini atau yang dilalui. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur suwun Bapak Sunoko terkait dengan pengaturan lalu lintas agar tidak kredit, Ustaz. Betul. Barangkali ada yang lain lagi sebelum disampaikan Ustaz Muslim. Baik. Kalau tidak ada silakan. Saya kalau heran untuk ketertiban lalu lintas insya Allah kita atur, dan kita juga ada pengatur lalu lintas juga insya Allah, terutama ketika sore hari itu ya. Jadi itu memang biasanya puncak berjubelnya itu ketika sore hari, ketika penjemputan bersamaan dengan anak-anak TK ya, apalagi juga sekarang ada tambah SMP lagi. Jadi kita di sini ada 3 sekolah, ada SD, ada PAUD dan SMP. Ini satu lokasi. Jadi tentunya dengan bertambahnya kendaraan yang masuk, otomatis akan semakin semerawut. Tapi kita sudah antisipasi dan kita juga buat denah lalu lintas. Jadi mungkin di sini juga kita ingin sampaikan. Jadi alur untuk pengantaran antar atau jemput itu yang jelas dari barat dari arah utara itu yang mau masuk ke Putri atau SMP atau TK itu lewatnya itu di samping atau barat SD mentok Al Umar, kemudian ke kiri. Ini jalur pengantaran atau penjemputan. Kemudian untuk balik, untuk pulang itu kita buat jalur dari, kalau yang belakang itu langsung ke timur, nanti masuk ke lewat timur Ar-Rahmah atau sebelah timurnya, gang timurnya lagi.
Kemudian yang menuju ke arah Kudusan atau ke arah selatan itu nanti dari Masjid Al-Umar langsung ke barat lewat jembatan Kudusan itu. Nah, ini untuk menghindari juga kesemrawutan. Ya, yang jelas kita hidup di pemukiman dan jalan itu juga bukan hanya untuk kita, juga jalan warga. Jadi kita bisa saling memahami lah. Nah, ini makanya kemarin kita sempat share. Mungkin nanti untuk mengingatkan kembali kita akan share di grup sekolah itu untuk aturan berlalu lintas antar jemput. Jadi dulu kita sudah share berapa kali, tapi memang kemudian ternyata tidak jalan. Jadi sudah kita share, kemudian ternyata kembali lagi hal yang semula. Jadi semrawut. Jadi yang dari arah selatan masuk lewat sini, kemudian dari sana juga lewat satu jalan. Nah, akhirnya di situ tumbukan di tengah jalan, di samping makam itu. Nah, ini yang paling bahaya ini di samping makam barat sekolah ini, karena jalan yang sempit dan tikungan, dan ini sering sekali mengagetkan ketika berpapasan. Nah, ini nanti mohon untuk orang tua siswa yang nanti misalnya dari arah utara, ini ketika pulang itu nanti yang ke arah barat lewatnya itu nanti Masjid Al-Umar ke barat, kemudian yang ke arah timur lewat Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahmah, sebelah gang timurnya sekolah ini. Ya, itu ada 3 gang itu. Nah, 2 bisa dilewati dengan mobil maupun motor maupun mobil. Nggih, insyaallah itu. Nggih, tayyib, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz Muslim. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari Ibu Siti Nurzana. Ditanyakan di situ, untuk tahun depan apa sudah ada SMPIT Putri? Kemudian untuk tahun depan apakah sudah ada SMPT Putri? Kemudian mohon saran ya Ustaz untuk tetap menjaga hafalan Al-Quran Ananda yang sudah dihafal dan untuk bisa menambah hafalan lagi. Kemudian untuk siswa kelas 1 apakah ada waktu tidur siang? Boleh Ustaz. Monggo, tafadhal Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Yang pertama kaitannya dengan SMP Putri, untuk kami dari yayasan sementara ini belum mempunyai rencana untuk mendirikan SMP Putri. Pertama karena keterbatasan lahan juga, kita belum punya lahan di daerah sini. Jadi kita hanya punya lahan yang bisa kita lihat itu di samping Al-Umar, dan itu hanya bisa dipakai untuk sekolah putra saja. Jadi kalau untuk putri kelihatannya belum bisa. Kemudian monggo kalau misalnya masih menghendaki untuk mungkin lanjut studinya dari SD, monggo langsung ke Grenjeng saja. Jadi di sana insya Allah kita sudah ada asrama juga sudah ada, dan insya Allah SDM juga cukup, dan insya Allah juga bagus di sana. Terutama Al-Qur'annya juga untuk tahfidnya, program tahfidnya, insya Allah di sana akan lebih fokus, lebih maksimal lagi karena di sana diasramakan. Nggih. Yang selanjutnya kaitannya dengan tidur siang gitu. Tidur siang. Ya, untuk tidur siang insya Allah ada. Jadi setiap hari Senin sampai Kamis yang kita pulangnya sampai jam 4 itu akan ada tidur siang, dan ini kasur, nah itu bisa diirsani, itu di belakang sudah ada kasur untuk anak-anak kita. Jadi kalau nanti tidur siang insya Allah kita siapkan alasnya, ya, alasnya sudah kita siapkan. Kita ada aula juga bisa dimanfaatkan untuk tidur siang sekaligus nanti juga sholat, ya. Jadi alhamdulillah di Putra dan di Putri kita punya aula yang cukup untuk anak-anak kita untuk istirahat, kemudian juga nanti untuk sholat berjamaah. Ini untuk tidur siang ya, insyaallah. Selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Al-Fatih. Apabila ada kejadian perundungan atau bullying terhadap siswa ketika di sekolah, apa yang akan dilakukan oleh para guru maupun pihak sekolah? Karena seringkali anak baru menceritakannya ketika di rumah,
dan tidak berani bercerita ketika kejadian di sekolah terjadi? Atas jawabannya jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya berkaitan dengan upaya perundungan atau pembulian. Ya, biasanya di dunia anak memang kental sekali dengan kegiatan atau mungkin perilaku-perilaku yang kurang mengenakan, pembulian atau perundungan, dan hal yang seperti ini hampir terjadi di setiap sekolah, ya, di setiap anak-anak SD. Ya, bahkan di SMA juga kadang-kadang seperti itu. Kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi, misalnya terjadi, insya Allah kami dari para ustadz dan ustadzah, insya Allah kami akan segera untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, dan kita akan mencoba untuk melakukan pendekatan permasalahan itu, apa kira-kira sebabnya kenapa terjadi masalah seperti ini dan seterusnya. Dan kita juga ada ruang penanganan untuk anak-anak yang misalnya berkebutuhan khusus. Jadi kita ada ruang konseling juga untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan dengan penanganan yang serius, yang maksimal dari kami, itu nanti segera masalah akan terselesaikan. Itu insya Allah kami, walaupun mungkin ya sempat terlambat ya, biasanya memang ketika terjadi masalah itu guru pas tidak tahu atau pas tidak ada di depan anak-anak. Biasanya anak-anak melakukan perilaku yang kurang terpuji seperti itu ketika tidak ada ustadznya. Nah, sementara anaknya yang mungkin dinakalin atau mungkin dibully itu tidak lapor kepada ustadznya. Jadi monggo nggak apa-apa kalau misalnya ada perlakuan yang kurang baik dari teman ya, terhadap putra putri jenengan, silahkan dikomunikasikan dengan wali kelas. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikannya. Baik, mohon maaf Ustaz, sebagai selingan mungkin bisa di-share untuk kuis dari Ustazah, minta sebab ada sebagian ibu-ibu yang sudah pamit pulang, mungkin bisa di-share untuk linknya kuis, jadi sambil diteruskan pertanyaannya. Tafadhal Ustaz Rahmat. Jadi nanti bapak-bapak ibu sekalian bisa melihat di grupnya, barangkali ada Google Form yang berupa kuis untuk bisa dijawab di situ. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan Ustaz. Pertanyaan dari wali murid, apakah setiap hari anak-anak akan diberikan makan siang dari sekolahan atau membawa bekal sendiri dari rumah? Bila diberikan makan dari sekolah, apakah ada tambahan biaya atau sudah termasuk dalam SPP bulanan? Monggo Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Berkaitan dengan masalah makan, insya Allah kita setiap hari masuk, Senin sampai Sabtu, ya, kalau Jumat libur, itu ada makan siangnya, dan untuk makan siang tidak ada biaya lagi. Jadi biaya yang sudah jenengan kemarin tuliskan di form itu ada biaya SPP yang nominalnya jenengan pilih, itu sudah mencakup segala pembiayaan kecuali nanti buku ya. Kalau buku memang ada tersendiri, tapi selain dari buku ada program tahfidz, program unggulan ya, pemberian program tahfidz, kemudian dan yang lainnya dari program kegiatan yang ada di sekolah itu tidak ada tarikan biaya lagi, termasuk masalah makan ya. Kemarin memang ada yang menyampaikan ke kami membandingkan dengan sekolah di luar sana. Katanya di sana kalau ada kegiatan tahfidz itu ditarik biaya, kemudian makan juga ada biaya lagi. Untuk di Al-Madinah, insya Allah tidak ada tarikan biaya lagi. Jadi paket kemarin jenengan bayar SPP segitu, yaitu sudah mencakup semuanya. Insya Allah murah, ya. Dan mudah-mudahan yang murah ini juga berkah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Urwah. Bismillah, untuk anak-anak kelas 1 yang belum sempurna baca Latin ataupun tartilnya, menapa wonten pembelajaran privat di sekolahan? Ustaz, monggo Ustaz. Jazakallahu khairan untuk Ummu Urwah atas pertanyaannya berkaitan dengan Ananda untuk
putra-putri jenengan yang mungkin bacanya belum lancar, insya Allah ada program pendampingan. Jadi kami juga sudah canangkan program pendampingan terhadap anak-anak kita yang baca tulisnya belum lancar. Jadi kita akan latih di sini bagaimana menulis, bagaimana membaca di luar kegiatan PBN. Jadi misalnya ada anak-anak yang kesulitan, insya Allah akan ada penanganan dari guru pendamping. Insya Allah demikian. Jazakallahu khair. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Umi. Assalamualaikum Ustadz, bertanya, bagaimana caranya agar anak tidak mencontoh perilaku sifat dari orang tua yang tidak baik? Yang jadi problem anak itu anak itu melihat karena tinggal serumah. Karena tidak semua orang tua memiliki pendidikan agama yang mumpuni. Terima kasih Ustadz. Oke, jazakallahu khairan. Ya, yang pertama memang kembali sangat penting sekali bagi kita selaku orang tua. Jadi bagaimanapun juga anak ini pasti akan meniru kepada yang dewasa, yang di atasnya. Dan kita posisi sebagai orang tua, mesti harus hati-hati ketika kita melakukan segala aktivitas kita, ucapan kita dan seterusnya. Karena pasti akan dilihat oleh anak dan akan coba direspon dan kemungkinan akan ditiru. Karena itu kita selaku orang tua harus bisa memilah bagaimana ketika kita di hadapan anak, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan dan seterusnya. Jangan sampai nanti menjadi bumerang, anak kita itu niru dari perilaku, padahal perilaku itu tidak kita inginkan ada dalam diri anak. Nah, di sisi lain ternyata kita kurang hati-hati ketika kita melakukan perilaku-perilaku itu di hadapan anak. Nah, ini makanya perlu sekali bagi kita untuk berhati-hati di hadapan anak, apalagi anak-anak usia dini yang mereka sangat kuat sekali rekamannya, dan dia akan mencoba untuk meniru apa yang dilihat dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Nih, demikian ya. Baik, jazakallahu